Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Wa qala aidan alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Iqra'u al-Qur'an fa innahu sayati yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi amma ba'd. Jemaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, marilah senantiasa kita bersyukur pada Allah. Bersyukur dengan menggunakan lisan kita, bersyukur dengan menggunakan hati kita, bersyukur dengan kita menggunakan anggota tubuh kita, sehingga syukur kita ini syukur atas nikmat yang Allah berikan pada kita semuanya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat umur panjang, mata masih bisa melihat, telinga masih bisa mendengar, lisan masih berucap, termasuk kaki masih bisa berjalan ke rumah Allah ini. Oleh karena itu semoga aja kenikmatan yang Allah berikan detik ini terus Allah berikan kepada kita semuanya sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi husnul khotimah dan kita bersama-sama layak masuk ke dalam surganya Allah dan layak dipanggil seperti panggilan yang ada di dalam surat Al-Fajr ayat yang ke-27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah sampaikan pada kita semuanya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Setelah dipanggil dengan panggilan jiwa yang tenang, disuruh apa ketika dipanggil? Irji'i, kembalilah. Ila rabbiki, yaitu kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, betul-betul dalam kondisi yang memuaskan, jadi dalam posisi yang menyenangkan, dalam posisi yang ridho. Setelah dipanggil seperti itu, fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam kelompok hamba-hambaku. Endingnya wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Sungguh kenikmatan yang luar biasa manakala kita nanti menjadi orang-orang yang dipanggil oleh Allah dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kemarin yang sudah kita baca di tafsir Muyassar menjelaskan bahwa ya ayyatuhan nafsul mutmainnah dimaksudkan di sini adalah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah ila dzikrillah wal imani bihi. Wahai jiwa yang tenang, yaitu tenang ketika kita mengingat Allah. Tenang kita bukan karena uangnya banyak, tenang bukan karena rumahnya mewah, tenang bukan karena jabatan tinggi, tenang karena mengingat Allah.
Nah ini ya, berarti sudah terbiasa kita hidup di dunia ini, yang terbiasa kita ini ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan mengingat Allah hati kita akan tenang, wal imani bihi, dan itu kita yakini. Ya, itu kita yakini. Bagaimana bisa kita semuanya ini ternyata mengingat Allah bisa tenang? Dijelaskan dalam lafaz tafsir berikutnya lagi, wa bima a'addahu minan na'imi lil mu'minin. Ketenangan ketika kita mengingat Allah itu manakala kita semuanya meyakini tentang apa saja yang Allah siapkan berupa kenikmatan-kenikmatan yang Allah tidak berikan kenikmatan itu di dunianya, tetapi Allah siapkan nanti di akhirat kelak nanti. Sehingga ketika kita meyakini bahwa hidup di dunia hanyalah merupakan ujian, merupakan cobaan, diuji dengan berbagai macam kondisi, situasi, ekonomi. Nah, masih tenangkah kita semuanya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sehingga apabila kita mampu memperjuangkan diri kita menjadi orang yang tenang mengingat Allah, itulah yang layak nanti dipanggil irji'i ila rabbiki radiyatan bi ikramillahi lak, yaitu kembalilah kepada Tuhanmu dengan puas karena kemuliaan yang Allah berikan kepada kamu. Di dalam tafsir yang lain, makna mutmainnah itu ada 3 macam. Yang pertama adalah al-mu'minah. Ya, kalau kemarin dicontohkan orang-orang yang mukminah itu adalah siapa saja? Tokoh yang dipanggil ya ayatan nafsul mutmainnah, Hamzah bin Abdul Muttalib. Yang kedua, Utsman bin Affan. Yang ketiga, Abu Bakar As-Siddiq. Yang keempat, Khubayb bin Adi. Tokoh-tokoh ini adalah merupakan tokoh-tokoh orang-orang yang betul-betul dia merasa tenang manakala bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia sebuah ujian dalam kehidupan, ya, itu bisa disingkirkan oleh mereka semuanya, sehingga itulah dicontohkan termasuk asbabun nuzul dari ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jadi orang yang tenang itu adalah orang-orang yang beriman, yakin betul-betul bahwa semua apa yang dilakukan itu adalah pasti nanti akan ada balasannya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah yang layak dipanggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah itu adalah ar-radiyah biqada'illah. Orang yang dalam hidupnya semua keputusan Allah dia ridho, ya, dijadikan hidup di bumi Indonesia ridho, ditakdirkan hidup itu ada siang malam ridho, ya, tidak pernah mencela waktu, tidak pernah mencela keadaan, tidak mengeluh terhadap ekonomi, tidak mengeluh terhadap kondisi apa saja, senantiasa ridho sehabis perjuangannya tadi ditetapkan oleh Allah apa saja. Sedangkan yang ketiga adalah al-muqinah bima wa'adallah, orang-orang yang yakin bahwa semua apa yang dilakukan itu nanti akan ada balasannya. Sehingga orang-orang yang ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, dia akan senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam tafsir Ibnu Abbas menjelaskan bahwa siapa yang layak nanti dipanggil sehingga masuk dalam daftar, ya, kalau ada panggilan itu berarti kan ada daftarnya, nah gitu ya. Sudahkah nama-nama kita ini ada daftarnya yang layak dipanggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah? Layak enggak kita dipanggil dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah? Di sini ada beberapa tafsiran di dalam tafsir Ibnu Abbas. Yang pertama adalah al-aminah min adzabillah. Al-aminah min adzabillah. Yang kedua adalah as-shadiqah bitauhidillah.
Yang ketiga, asyakirah bina'ma'illah. Yang keempat, as-sabirah bibala'illah. Ar-radiyah biqada'illah. Yang berikutnya lagi adalah al-qani'ah bi'ata'illah. Masya Allah, cukup banyak ini ya syarat-syaratnya untuk layak nama kita tercantum nanti, yang layak dipanggil bisa masuk surga. Nah gitu ya, insya Allah sudah kita praktekkan semuanya ini ya. Iya, ya kita jelaskan satu persatu ya. Yang pertama adalah al-aminah min adabillah. Aminah menunjukkan di sini isim fa'il, seperti kata-kata qori dari kata-kata qoro'a. Qoro'a itu artinya membaca. Orang yang membaca namanya qori, orang yang membaca. Jadi ya, kata-kata hakama menghakimi, orang yang menghakimi namanya hakim. Orang yang dia menutupi kafaro, orang yang menutupi namanya kafir. Sehingga di sini amin, orang yang mengamankan, orang yang mengamankan. Kenapa kok menjadi ta'al aminah? Karena berkaitan dengan al-mutmainnah, perempuan ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Panggilan-panggilan ini untuk di akhirat, manakala perilaku di dunianya satu, al-aminah min adabillah, senantiasa mengamankan seluruh aktivitasnya, mata melihat, telinga mendengar, lisan berucap, tangan berbuat, pikiran punya ide apa, hati melakukan aktivitas apa, kaki melangkah kemana, meyakinkan bahwa semua jasadnya itu, yang dilakukannya itu aman dari dosa. Nah, dosa itu kan penyebabnya muncul azab. Sehingga diyakinkan semua perbuatannya itu tidak ada rasa dosa. Nah gitu ya, Masya Allah, ini hasilnya nanti luar biasa. Orang yang merasa dirinya berusaha semaksimal mungkin mengamankan dirinya dari berbuat dosa, biar nanti tidak ada efek dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala dia berada di dalam rumah tangga, Masya Allah, muncul rumah tangga yang luar biasa, tercipta sebuah keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Gimana nggak pernah berbuat dosa gitu ya, lisannya nggak pernah merendahkan pasangan, tidak pernah mencela orang lain, tidak pernah marah-marah, tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan ya, sungguh luar biasa. Apabila orang ini dia orang yang aminah min adzabillah, itu dia hidup di kelompok seperti kita ini ya, di masjid, menjadi pengurus masjid, menjadi jamaah masjid. Bagaimana seluruh aktivitasnya itu tidak menyakiti orang, yang senantiasa menghindarkan diri dari perbuatan dosa. Muncul sesama jamaah yang sungguh luar biasa, sungguh luar biasa. Manakala sosok-sosok orang yang aminah min adzabillah ini hidup di kantor, ada uang keleleran sekian juta itu bukan miliknya, nggak bisa mau ngambil dia. Ada amplop yang seliweran ke sana kemari, mau berada di dalam mana aman gitu ya, tidak akan melakukan perbuatan dosa. Masya Allah, ini sungguh luar biasa ya. Sehingga dampak kalau orang yang tadi layak dipanggil dengan jiwa yang tenang itu, yaitu tadi ya, orang-orang yang senantiasa mengamankan dirinya dari perbuatan dosa. Inilah Islam ya. Islam itu senantiasa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dampak perilaku kita sebagai seorang muslim akan membawa dampak kebaikan, kenyamanan, ketentraman, keselamatan buat di mana saja kita berada. Masya Allah, ini sungguh luar biasa ya. Jadi panggilan ya ayyatan nafsul mutmainnah sungguh luar biasa. Hal inilah
yang dipraktekkan, dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dijuluki dengan julukan apa? Al-Amin. Bayangkan ya, dipercaya. Ya, dipercaya. Semua omongannya dipercaya, aktivitasnya dipercaya, pinjam meminjam dipercaya. Sampai-sampai orang-orang Yahudi, ya, orang Yahudi. Bukan Yahudi yang sekarang ya. Iya, kalau Yahudi itu ya begitu ya. Dari semenjak zaman dahulu itu perilakunya orang Yahudi itu banyak bikin resek gitu ya. Bayangkan Nabi Musa aja dibuat mainan, bayangkan ya. Sekelas Nabi Musa dibuat mainan. Bagaimana kalau orang Islam yang biasa-biasa, nggak ada keahlian, nggak dibuat mainan sama orang-orang Yahudi. Nah, itu zaman dahulu sudah begitu, nah, gitu ya. Jadi pikiran mereka adalah pikiran cerdas. Nabi dibuat mainan, nah, gitu ya. Sehingga Rasulullah Muhammad SAW ketika itu sempat bawa orang-orang Yahudi ketika dia akan keluar kota, nah gitu ya. Karena dia punya barang-barang berharga, bukan dititipkan kepada sesama orang Yahudi. Karena tahu orang Yahudi itu kadang-kadang banyak orang-orang yang berkhianat, dititipkan kepada Nabi Muhammad. Tuh, saking apanya Nabi Muhammad itu, ya gitu ya. Saking amanahnya. Jadi perilaku Nabi Muhammad, omongannya Nabi Muhammad, seluruh aktivitasnya sungguh luar biasa. Nah, inilah praktek dalam kehidupan yang dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW. Seluruh aktivitasnya itu adalah mengamankan diri dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga yang kita tarik kesimpulan adalah bahwa dalam kehidupan kita ini, kita jangan merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena azab Allah itu sangat pedih. Artinya orang itu kalau merasa aman dari azab Allah itu urip sakar PDW, menyakiti orang nggak peduli, mendolimi orang sudah kebiasaan. Nah ini ya, orang-orang seperti itu berarti orang-orang yang lepas dari unsur saya melakukan ini dosa atau tidak, nggak ada pikiran begitu. Sing penting dapat, sing penting sukses, sing penting berhasil, sing penting aku bahagia, tanpa peduli dengan orang lain, tanpa peduli dengan orang sekitarnya. Oleh karena itu Allah juga sampaikan kepada kita semuanya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'a wa mislahu ma'ahu. Sesungguhnya kalau ada orang kafir, dia mempunyai harta kekayaannya itu, kekayaannya ya, kekayaannya itu senilai bumi. Wa mislahu, termasuk dia mempunyai 2 bumi. Bayangkan ya, 2 bumi itu berarti berapa harganya? Nah itu ya, 2 bumi. Bayangkan 2 bumi, tanah 1 hektar aja harganya berapa? Nah gitu ya, di daerah sini 1 hektar berapa? 20 kali 20 berapa miliar sudah, gitu ya. Ini kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang kafir yang dia mempunyai tanah, bumi, 2 bumi, liyaftadu bihi min adzabi yaumil qiyamah. Karena dia merasa punya 2 bumi, ini Allah memisalkan begitu ya. Akhirnya digunakan untuk menebus, ya Allah saya punya 2 bumi, aku jangan dimasukkan ke neraka. Nah, gitu. Ma tuqbala minhum, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walahum adzabun alim, bagi mereka adalah layak untuk mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkaitan dengan itu, ada dalam sebuah hadis menyatakan bahwa Ali bin Mas'ud qala akbarul kabair, ya, dosa-dosa besar yang menyebabkan orang itu nanti akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama adalah al-isyraku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering dibahas gitu ya. Kalau kita menghindarkan diri dari perbuatan kesyirikan, insya Allah sudah kita paham. Yang kedua, wal amnu min makrillah,
Orang yang merasa dirinya itu aman dari siksanya Allah. Jadi dalam hidup itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-A'raf itu ya, kata Allah, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim." Para iblis itu berusaha semaksimal mungkin bagaimana manusia itu nanti akan digoda oleh iblis itu dari arah depan. Digoda dari arah depan itu artinya bahwa manusia sudah tidak berpikir lagi kalau aku minum ini nanti dapat surga atau dapat neraka. Nggak ada pikiran begitu. Kalau aku kerja ini aku dapat surga atau dapat neraka. Kalau aku melakukan aktivitas ini dapat surga atau dapat neraka. Jadi dalam otaknya itu nggak ada begitu. Yang ada hanyalah kerja, ya kerja. Nah, gitu ya. Jadi golek duit, ya golek duit. Berumah tangga, ya berumah tangga. Jadi nggak ada dalam otaknya itu bagaimana seluruh aktivitas saya ini surga atau neraka, surga atau neraka. Nggak ada pikiran begitu. Nah, itulah berarti kalau orang-orang yang sudah seperti itu berarti orang-orang yang ini tadi wal amnu min makrillah. Orang-orang yang merasa dirinya aman dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang seperti ini biasanya orang-orang yang angel temen jujuran nih. Ya gitu ya. Wis lansia nembok leren, wayahe salat, wayahe tobat. Lapo sih kon ngurus aku? Nah, ini orang-orang yang wal amnu min makrillah. Nah, gitu ya. Padahal sudah banyak contoh-contoh orang yang melanggar aturan Allah, efeknya demikian-demikian, hatinya tidak akan tenang. Nah, gitu ya. Tetapi kembali lagi karena hidupnya sudah dinaungi, sudah diprovokasi, sudah dipengaruhi oleh iblis, sehingga muncul wal amnu min makrillah. Jadi melakukan perbuatan dosa tidak takut. Omongannya menyakiti orang lain nggak peduli lagi. Nah, begitu ya. Aktivitasnya mendolimi kepada orang lain nggak urus. Gitu ya, nggak urus. Ada orang begitu ya. Masya Allah, hidup sekarang ini begitu. Jadi orang yang merasa dirinya itu aman dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang tersebut wal qunutu mir rahmatillah wal ya'su mir rauhillah. Gitu ya. Orang-orang yang mereka itu putus asa dari rahmat Allah. Putus asa dari rahmat Allah itu artinya orang-orang yang tidak ada gambaran dalam otaknya itu aku kepingin masuk surga, aku bagaimana bisa masuk surga. Orang kalau dia tidak mempunyai usaha, keinginan, perjuangan untuk masuk surga, berarti orang yang sudah tidak ada keinginan untuk mendapatkan rahmat Allah. Padahal surga itu termasuk dijelaskan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Para mufassir berikan keterangan Ar-Rahman kasih sayang Allah di dunia, Ar-Rahim kasih sayang Allah di akhirat. Dalam sebuah hadis dinyatakan bahwa Allah itu punya 100 rahmat. Satu rahmat yang Allah berikan untuk di dunia, yang 99-nya diberikan nanti di akhirat. Jadi apabila orang nggak ada gambaran kepingin masuk surga, berarti dia nggak ada rahmat Allah yang 99 tadi. Ya udahlah, ngapain mikir yang nanti, gitu ya. Yang dipikir hanyalah sekarang bagaimana pokoknya aku sukses, Masya Allah. Makanya di sini Allah juga tanya lagi pada kita semuanya ya. Afa aminu makrallah? Apakah mereka semuanya merasa aman dari azab Allah? Fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Maka tidaklah orang itu merasa dirinya aman dari azab Allah kecuali orang itu orang yang merugi. Jadi kalau orang yang hidupnya tidak ada rasa takut dengan neraka, nah gitu ya, itu alamat orang-orang yang berarti dia merasa dirinya aman, gitu ya, merasa dirinya aman. Makanya seorang ulama mengatakan ini yang kita harus hati-hati. Al-mu'minu ya'malu bit-ta'at. Orang beriman itu senantiasa melakukan aktivitas mata melihat,
telinga mendengar, lisan berucap, tangan berbuat, kaki melangkah, pasti semuanya ada nilainya taat. Sekali lagi ya, ketaatan bukan hanya sehari 5 kali sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh, waktunya setahun sekali, puasa Ramadan, terus akhiri dengan zakat. Bukan hanya itu, tetapi bagaimana seluruh aktivitas yang ada di dalam Islam, nah gitu ya, yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW itu, semuanya itu dinilai ketaatan. Selain dia dinilai ketaatan tadi, wahwa musyfikun wajilun khaifun, memunculkan hatinya itu senantiasa takut, ya Allah, aku tadi sudah sholat, ya Allah, engkau terima atau tidak. Aku tadi berzikir, ya Allah, khawatir kalau engkau tidak mencatatnya. Aku tadi berinfak, ya Allah, khawatir kalau aku melakukan infak itu riya dan enggak ada catatannya. Ketika menyakiti pasangan, menyakiti saudara, menyakiti tetangga, menyakiti sesama jamaah, rasanya khawatir sekali kalau apa yang dilakukan itu nanti menyinggung perasaan orang lain. Kenapa begitu? Sehingga dijelaskan di sini wal fajiru. Sedangkan orang-orang yang dia itu melakukan suatu perbuatan dosa, ya'malu bil ma'ashi wa huwa amin. Maaf. Orang kafir itu takut neraka enggak? Orang kafir loh, takut neraka enggak? Enggak. Makanya orang yang tidak takut sama sekali dengan neraka sebenarnya orang kafir. Ada enggak di antara kita semuanya sholat tapi enggak takut dengan Allah? Ada? Zikir tapi enggak takut dengan Allah. Itu biasanya antara sholat sebagai ibadah dengan perilaku yang lain itu tidak linier. Ada sebuah kisah di Surabaya ini, di daerah utara sana ya, di Surabaya. Itu ada orang yang kebetulan di pagi hari sudah mencuri, ketangkep. Pas kebetulan ada polisi patroli, aman di akhirnya. Ditangkap sama polisi. Begitu ditangkap di polisi, ditahan. Karena cuma sekedar itu saja, ya ditahan gitu ya, gitu ya. Begitu ditahan, sambil tangannya yang dibogor tadi, karena polisinya juga masih sibuk dengan yang lainnya, belum sempat ditanya macam-macam, gitu ya, belum diinterogasi lebih dalam lagi. Ternyata ada sebelahnya kantor polisi di mana dia ditahan itu ada suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, salat duhur. Ya, salat duhur. Sementara tadi pencurinya tadi diborgol, yang gitu ya. Akhirnya bilang sama polisinya, Pak polisi, apa? Nah, gitu ya. Boleh nggak saya sholat duhur? Ih, kamu ini pencuri sholat. Jawabannya ternyata enteng. Saya sholat ini biar masuk surga, mencuri itu untuk kerja. Loh, bayangkan ya. Loh, ini namanya berarti orang-orang yang apa? Ketika dia melakukan ketaatan tetapi hanya sepihak. Ya seperti orang kafir tadi. Jadi nggak ada rasa sama sekali takut untuk menyakiti kepada orang lain. Dia mencuri itu kan menyakiti orang lain. Dia nggak ada perasaan begitu. Ya, berbuat dosa itu biasa, gitu ya. Makanya inilah jamaah yang dirahmati oleh Allah SWT ya. Kata Rasulullah Muhammad SAW, ya, al-muslimu akhul muslim. Bagaimana kita semuanya bahwa sesama muslim itu adalah bersaudara. Nah, karena bersaudara itulah Allah sampaikan la yadzlimuhu. Tidak layak kita mendolimi kepada sesama muslim. Tidak layak. Ya, tidak layak kita sesama muslim untuk saling mendolimi, nggak layak. Apa mendolimi itu ya? Apa mendolimi? Ya, apakah melalui mendolimi melalui lisan, mendolimi melalui mata, mendolimi melalui tangan, mendolimi melalui kaki, mendolimi melalui apa saja, banyak sekali ya. Dolim itu kan wadu'asai ghaira mahallihi, meletakkan sesuatu yang tidak pada tempatnya, menyakiti termasuk salah satunya ya, ya, mengkhianati, wala yakhdhuluhu.
ya, termasuk juga menelantarkannya. Makanya dalam surat Al-Ma'un ya, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu. Kan begitu ya. Bagaimana kita harus ada rasanya muncul rasaan peduli dengan orang-orang lain biar tidak dianggap kita sebagai orang-orang yang yukadzibu biddin wala yahqiruhu, dan kita tidak akan pernah menghinakannya. Sementara kita kadang-kadang sering melakukan perbuatan seperti itu ya, wala yahqiruhu. Ini kan perbuatan yang remeh-remeh. Nah, gitu ya. Yang remeh-remeh yang sebenarnya kalau kita melanggarnya itu nanti akan muncul dosa. Sekali lagi ya, akan muncul dosa. Duh, kadang-kadang kita terbiasa dengan melakukan perbuatan dosa seperti itu. Makanya kata Rasulullah Muhammad SAW, at-taqwa hahuna wa yashiru ila sudrihi salasa marrat. Yang namanya takwa itu adalah ada di dalam hati. Nah, gitu ya. Makanya kata Rasulullah, bihasbi mri'im minasyarri, orang itu sudah dianggap melakukan suatu perbuatan dosa ketika apa? Ayyah kira akhahu al-muslim, ketika dia itu sudah merendahkan saudaranya yang muslim. Nah, gitu. Ini paling orangnya datang ini geresek gitu ya. Padahal dia maunya itu mau berbuat kebaikan. Kita sudah suudzon duluan gitu ya. Merendahkan saudaranya yang muslim. Maka kullul muslimi 'alal muslimi haram damuhu wa maluhu wa irduhu. Maka di antara seorang muslim haram untuk melakukan suatu perbuatan yang mengandung nilai dosa. Maka sekali lagi, bagaimana kita semuanya biar tidak menjadi orang-orang yang tadi, kita yang layak menjadi orang-orang yang betul-betul menjaga. Salah satunya di sini konsep dari Maliki Yaumiddin, Allah itu akan membalas dari semua apa yang kita lakukan. Allah sampaikan di sini, wa wudhi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fih. Dan suatu saat nanti bahwa manusia itu akan diberi catatan. Ini Bapak Ibu sudah ngambil rapot untuk cucunya ya? Oh sudah. Rapot itu adalah hasil pembelajaran selama 1 semester. Lah, kita selama seumur hidup nanti, kata Allah, wudhi'al kitab, kita nanti diberi rapot. Rapot kita kira-kira yang mengambil bapak kita atau ibu kita? Diri sendiri nanti. Wa wudhi'al kitabu fataral mujrimina. Maka orang-orang yang kamu akan melihat ya, orang-orang yang dulunya dia itu tidak takut dengan nerakanya Allah, mereka orang-orang yang banyak melakukan perbuatan dosa, mereka mengatakan ya wailatana, celaka kami, ma di hadzal kitab, apa yang ada di dalam kitab ini, la yughadiru shaghiratan wala kabiratan, semua ternyata catatannya ada di sini gitu ya. Dulu pernah menyakiti anak, menyakiti saudara, miswi tonggone gitu ya, mencela, cuma mengambil mungkin apa, minum teh di warkop ditinggal lungo gak bayar padahal cuma teh saja loh, piro sih regane, misalkan saja seperti itu. Atau beli sesuatu, makan sesuatu, seharusnya dia makannya 5, dibayar cuma 4. Kamu beli apa saja tadi? Oh ini bilangnya 4 padahal 5. Memang disengaja begitu. Bakule gak paham, gak ngerti ya. Begitu di akhirat ternyata la yughadiru shaghiratan wala kabiratan, semua perbuatan dosanya, mencuri sekecil apapun, illa ahsaha, semuanya ada catatannya. Masya Allah. Oleh karena itulah di sini betapa kita senang ya apabila punya di keluarga, punya saudara, kita punya teman, satu jamaah masjid, semuanya melakukan perbuatan seperti itu. Maka para setan dan para iblis yang suka menggoda itu nangis dia gitu ya, nangis gitu ya. Wa wajadu ma amilu hadira, dan mereka mendapati semua yang dulu dilakukannya di dunia yang dia merasa aman. Nah, gitu. Karena polisi dulure dhewe, KPK, Pak Lie Hakim,
pamannya sendiri gitu ya, wis merasa aman saya, begitu ya. Walaupun dia melakukan perbuatan dosa apa saja aman, bisa seperti itu, gitu ya, kondisinya aman. Wala yadlimu rabbuka ahada, dan di saat itulah Allah tidak akan pernah mendolimi seseorang sedikit pun, tidak akan pernah. Ya. Oleh karena itu bagaimana kita setiap saat ini merasa diri kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi orang yang betul-betul perilaku kita ini aman dari azab Allah, gitu ya. Kembali lagi konsep maliki yaumiddin dalam surat Al-Fatihah. Allah itu nanti akan membalas semua perbuatan kita. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Seorang direktur apabila dia punya anak buah yang masya Allah luar biasa seperti itu, seneng gitu ya, hartanya aman, orangnya baik-baik, jujur-jujur, gitu ya. Oleh karena itulah di sini bagaimana kita menjadi orang yang layak tadi dipanggil dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah itu adalah ya, jangan menjadi orang-orang yang jangan putus asa. Ya, kata Rasulullah Muhammad SAW, innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanduru ila kulubikum wa a'malikum. Kenapa orang korupsi? Karena melihat aku harus kaya. Nah gitu ya. Kenapa orang kerja tanpa peduli menuntut ilmu dan tanpa peduli dengan sholat, tanpa berbuat kebaikan? Karena dia melihat tetangganya sudah. Nah, ketika diri kita ini kepingin dilihat oleh orang, padahal kata Allah, kata Rasulullah menyampaikan, Allah itu tidak melihat kamu sudah punya harta itu di rekening berapa miliar, berapa juta, kamu sudah punya rumah atau belum, Allah nggak melihat begitu. Mau masalah rumah itu kalau Allah memberikan rumah gampang buat seseorang, gitu ya. Kalau usahanya sukses bagi orang gampang, gitu ya. Oleh karena itu yang kita usahakan selama ini menjadi orang-orang yang menata hati atau menata di luar fisik kita, yang ditata rumahnya, yang ditata mobilnya, yang ditata bajunya, yang ditata isi rekeningnya, sementara hatinya tidak pernah ditata. Nah, gitu ya. Menata hati itu berarti bagaimana? Nah, gitu ya. Menata hati berarti kita menjadi orang-orang yang senantiasa ya ayyuhalladzina amanut taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang di dunianya kamu sudah beriman kepada Allah, ittaqullah haqqa tuqatih. Menjadilah orang-orang yang bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Peganglah nilai-nilai takwa itu, kata Rasulullah tadi, takwa itu kan ada di dalam hati. Kalau di dalam hatinya ada nilai takwa ini berarti semua aktivitas yang dilakukan oleh jasadnya pasti baik. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu semuanya mati kecuali kamu semuanya menjadi orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Artinya menjaga nilai ketakwaan itu sampai titik darah penghabisan. Kalau di dalam tafsir itu takwa itu apa? Ya ayyuhalladzina saddaqullaha wa rasulah, wahai orang-orang yang sudah di dalam hatinya ada iman. Yang disebut di sini bukan KTP-nya Islam, beda ya. Hatinya ada iman dengan KTP-nya Islam beda. Tidak semuanya orang yang KTP-nya Islam itu hatinya ada iman. Karena untuk menulis di KTP Islam yang paling pertama kali menentukan itu siapa? Siapa biasanya? Kalau dulu Pak RT. Nah, begitu mau mencari KTP itu kan kalau dulu ya suruh ke Pak RT dulu. Ini agamamu apa? Gitu. Apa ya agamaku ya? Wis tulisan Islam ya. Gitu. Jadi yang menentukan agamanya siapa itu siapa? Atau mungkin di spenduk yang atau di kecamatan ya, sekarang keputusannya kan ganti-ganti. Dulu harus melalui RT, sekarang harus langsung ke wah gitu. Tergantung pengelola, penguasa gitu ya. Nah, lalu bagaimana di sini keimanan itu yang ada di dalam hati kita ini
dan senantiasa mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita takut, waduh, kalau saya lewat sana sepeda motor saya nanti mogok, biar tidak mogok berarti jangan lewat banjir. Nah gitu ya. Di sana ada operasi sepeda motor SIM STNK, wah, banyak gabungan. Nah gitu ya, karena kita kebetulan nggak pakai helm, nggak bawa SIM, nggak bawa STNK, cuma begitu aja lah gitu ya, kita lewat jalan yang lain. Nah itu namanya kita takut. Lalu kalau kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ini dijelaskan di dalam tafsir Muyassar ini ya. Dan dalam tafsir yang lain juga maknanya sama ya. Nah, tafsir yang lain maknanya sama. Saya contohkan di sini adalah orang-orang yang dia itu takut kepada Allah itu adalah satu, ayyuta fala yu'sa. Orang yang senantiasa, kembali lagi, mata melihat, telinga mendengar, lisan berucap, kaki melangkah, hati punya unek-unek, itu semuanya ada nilai ketaatan. Berarti tidak akan melakukan perbuatan dosa. Ya Allah, aku khawatir kalau omongan saya itu nanti menyakiti orang lain. Makanya pesan Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah mengatakan, diam itu emas. Bayangkan ya, diam itu emas. Makanya diem. Kalau gak ada perlu nih, diem. Tapi sekarang nggak begitu. Gak ngomong ya gak rame. Akhirnya ngomongnya wake. Kalau orang banyak ngomongnya, itu biasanya banyak ngomong nilai kebenaran atau ngerasa nih. Ngerasa nih. Pasti. Nah gitu ya. Yang diomongkan mulai dari ujung sana sampai ujung sana diceritakan, ngerti ya no ceritanya. Iku keluargane ngene, iku duwite teko ndi anake istai ngono. Lah iku sing istai ngono iku tanggane pun. Wadah ya, manusia begitu ya. Tapi kita orang-orang yang layak nanti dipanggil ya ayatan nafsul mutmainnah, mulut akan dijaga. Kalau dulu itu mulutmu harimaumu, sekarang jarimu. Jadi begitu, Masya Allah ya. Bagaimana seluruh aktivitas kita ini, jasad kita ini bermakna nuansa ayyuta fala yu'sa, senantiasa taat. Yang kedua wa yushkar fala yukfar, hati ini diajari untuk senantiasa alhamdulillah, memuji kepada Allah, bersyukur. Kamu sekarang punya gini, alhamdulillah, Allah amanai demikian. Kamu belum punya apa-apa, alhamdulillah, panjang durung wayai. Gitu ya. Gampang mensikapi dalam lah, hatinya berarti akan menjadi tenang. Nah, yang ketiga, wa yudhkar fala yunsa, senantiasa ingat kepada Allah. Kalau aku minum ini nanti aku dosa, lalu ini bukan milik saya. Kalau aku mau melangkah ke sana, dosa nanti. Masya Allah. Orang-orang seperti inilah tadi berarti orang yang layak dipanggil apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Oleh karena itu semoga aja Allah berikan kepada kita semuanya kemudahan dalam menjalankan syariat agama Allah, syariat untuk secara kita pribadi, syariat mata melihat apa, syariat telinga mendengar apa, syariat lisan berucap apa, syariat hati untuk kita harus melakukan apa, syariat untuk kaki melangkah kemana. Bukan hanya sekedar syariat untuk sholat, puasa, zakat, tetapi syariat inilah syariat Islam yang nanti menghantarkan kalau kita menjadi orang-orang yang tadi mengamalkan yang pertama tadi al-aminah min adabillah, insyaallah kita menjadi yang hidup kita pasti tenang. Orang-orang di sekitar kita pasti merasa nyaman. Inilah ajaran Islam, rahmatan lil alamin. Semoga Allah berikan kepada kita semuanya mampu berusaha untuk mempraktekkan yang pertama ya. Nanti masih ada yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Insya Allah kita lanjutkan berikutnya lagi. Berarti ini sebagai amalannya seminggu ini kita berusaha untuk al-aminah min azabillah. Nah, kalau perlu ada checklistnya ya. Saya hari ini sudah berbuat dosa apa saja, dicatat. Mosok seminggu masih berbuat dosa, sudah berbuat dosa apa saja, dicatatin berbuat dosanya. Nah, kalau yang perbuatan baik nggak usah dicatati, berbuat dosanya.
saya tadi sudah menyakiti siapa saja, saya sudah merendahkan siapa saja, dicatati. Sehingga 1 minggu dikoreksi lagi, 1 minggu dikoreksi lagi ya. Semoga Allah senantiasa berikan pada kita semuanya umur panjang yang barokah, rezeki yang barokah, keluarga yang barokah, sakinah mawaddah warahmah, anak-anak yang soleh dan soleh. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ilma. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.